Oh, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para tokoh, para kiai, bunyai, para intelektual, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang baik Muhammadiyah Aisyah dan seluruh ortumnya, para jamaah yang pagi hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa sampai di Jember. Memang sudah lama tidak ke Jember. Biasa dulu kalau ke Jember saya istirahatnya di sini. Tapi tidak tahu semalam kok diminta tidurnya di kampus ya. Alhamdulillah saya bisa menikmati tidur di kampus. Terima kasih Pak Rektor sudah disiapkan di kampus. Alhamdulillah pada pagi hari ini jam 6 saya sudah nyampe di tempat dan sekarang memberikan ya sekedar tausiah ya. Mudah-mudahan nanti dapat memberikan sesuatu bagi kita semua. Kalau di sini disebut sebagai pengajian, sesungguhnya pengajian itu adalah hal-hal yang mungkin yang dikaji hal-hal yang tematik ya. Kalau ngaji beneran itu ya kita ngaji pada dasar-dasar utama agama kita. Semalam ada yang mengikuti tablek akbarnya Adi Hidayat? Ada tawaran Bu oleh Adi Hidayat bagi siapa yang dalam minggu ini mau daftar melalui Adi Hidayat sekolah S1, S2, S3 itu akan dibiayai gratis 30 kuotanya. Ada yang minat? Bekalnya bisa baca Quran dan bisa ya sedikit bahasa Arab. Ada yang minat di sini? Biar nanti pulang akan menjadi tokoh ulama besar di sini. Ada Bu? Saya yakin keinginan ada, tapi belum tentu yang mau diutus ada. Bapak-bapak mungkin juga sama ya. Keinginan ada dan bahkan mungkin ya pengajian ini dalam rangka untuk itu juga. Tapi saya belum yakin kalau yang mau diutus ada. Ya tapi di sini saya yakin ada tahfidzul Quran. Nah, monggo Pak Rektor, tahfidzul Quran barangkali ada yang mau dijamin tanpa biaya sama sekali. Ya, oleh Adi Hidayat kalau hari-hari ini ya dalam minggu ini mau daftar kota 30. Ya, di Libya gratis. Loh, kurang nopo nih ya. Iku mulai ngaji temenan dadi wong pinter temenan. Nek sampai teko kene ngaji mulai lali bahkan nanti disampaikan mungkin ya gak jelas. Ya, gak jelas iki disampaikan iki. Paling isine mek provokator ngoten mawon ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi prolognya. Mudah-mudahan prolog tadi itu bisa mendorong kita semua. Ya, saya juga sesungguhnya pingin punya putra putri yang melebihi dari kakek dan bapaknya. Ya, tetapi sampai hari ini belum bisa. 3 anak saya sudah saya pondokkan, yang 2 di Mu'alimin, yang 1 di
Al-Mizan Lamongan karena gudangnya kiai di sana, niru Pak Yai Kusno. Ternyata pulang ya nggak jadi. Ya nggak jadi. Ini susah juga gitu. Aduh. Kurang apa ini ya. Mbahnya sudah kiai, bapaknya kiai. Ya, bapaknya sendiri kadang-kadang ngaji. Ya, anaknya sudah dipondokkan, pulang nggak jadi. Dan mungkin tidak beda dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada beda itulah yang luar biasa. Oke. Baik, pada pagi hari ini saya mencoba untuk ya memberikan sesuatu sedikit saja, ya mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini kan menginginkan hidup kita itu bahagia, ya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya Bu, ya semua orang menginginkan itu. Persoalannya gimana cara kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan bisa kelak di akhirat dijauhkan dari api neraka. Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu kita semua tiap hari berdoa kepada Allah. Napa doanya, Bu? Agar kita ini di dunia diberikan kebahagiaan, ya, di akhirat kelak juga bahagia. Napa Pak doanya? Diawali paling tidak tiap hari itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Duh Gusti kula panjenengan tedahaken dumateng dalan ingkang leres, jalan yang lurus. Itu kan kalau kita ingin bahagia sampai di tempat dengan nyaman enak, menuju dari Sidoarjo ke Jember lancar tanpa ada halangan dan nyaman, itu kan dari rumah sudah berdoa, ya Allah tunjukkanlah saya nanti jalan menuju Jember dengan lancar, aman dan bahagia. Nah, itu kan doa kita. Kita tiap hari terus sudah berdoa kepada Allah, ya, dalam sholat 17 kali paling tidak. Kalau ditambah tahajud ya 11 rakaat, ditambah iftitah 2 rakaat, 13 sudah pinter nih kumpul pun kuat gitu nih. Tapi saya kadang-kadang curiga, jangan-jangan doa itu hanya sebagai lafal mawon ya, tapi tidak menjadi bagian yang utama dari keinginan kita, dari lubuk hati yang paling dalam. Nggih napa nggih? Tak hanya sebagai kewajiban kita sebagai syarat dan rukunnya sholat harus dibaca yang namanya Al-Fatihah. Karena kalau ada orang sholat tidak membaca Al-Fatihah, boten sah, maka harus dibaca. Ya, doa itu dibaca, hanya keluar dari mulut saja, tidak dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, padahal doa itu luar biasa loh. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Bahkan mari sholat itu sih ditambahi biasanya. Kurang lejar. Napa kurang lejar nih bahasa Indonesia ini? Agak mantap, kurang lejar. Napa doai? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat itu memohon kepada Allah, Rabbana do Gusti, kula panjenengan paringi wonten gene donya hasanah, kesainan, kebahagiaan, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, wonten kelak akhirat nggih angsal kesainan lan panjenengan tebiaken saking api neraka. Lah ngoten sih dungane niku ya. Niku doa puncaknya doa niku. Ya, kalau itu benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam, doa itu akan membimbing kita semua menjadi orang yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Percaya ta mboten? Mantuk-mantuk to tapi gak pati percaya kaya Soalnya biasa dilakoni. Tapi kaya dereng mantep, kok aku uripe kok sik ngene-ngene ae. Iya. Nggih ngoten ta biasae. Aku bendina ndonga kok uripku sik ngene-ngene ae. Nggih napa nggih Pak? Lho lak bener to. Bener.
Ya, sing gak ngaku mek ibu etok niki. Ya, koyo nek gak tak jawab nggih iku apa jenenge? Kenyataane ya ngono. Nek tak jawab enggak iku ya sik durung terbukti. Kira-kira ngoten ya. Ayo kita buktikan bersama. Purun dibuktekno. Ya, niki penting niki ya. Doa itu doa sapu jagat yang mestinya dengan doa itu sudah membimbing kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini paling tidak harus menjadi mindset kehidupan kita. Apa dalam mindset kehidupan kita itu? Yang pertama adalah ngriki wonten Bu Uman ngriki. Wiki janji kate nulis napa sing kula ngajekno niki. Wonten. Bu Ustazah. Iki kontributor PW-mu wonten nah. Iki aku rada hati-hati soalnya. Nek ana iku kan ya cek ditulis. Niki ya. Sampeyan tulis ya kok dilaporkan nang PW-mu. Maka dalam mindset kehidupan kita ya kita harus memaknai hidup ini dengan 5 hal. Apa 5 hal itu? Yang pertama adalah ada relasi antara manusia dengan Sang Pencipta. Ya, itu yang kita sebut dengan relasi antara makhluk dengan Allah. Maka pendekatannya adalah alaqatu ta'abudiyah. Niki penting niki. Napa kok ngoten ya? Harus kita maknai kita ini sebagai ciptaan Allah, makhluk. Ya, dan Allah itu adalah zat yang kita sembah. Di dunia ini banyak orang yang karena wis kadung soal lahiri dadi wong Islam, maka anak cucune ya ngaku dadi Islam, tapi sesungguhnya tidak terlalu yakin apa yang ia imani itu. Banyak orang yang lahir di dunia karena tidak mengenal Islam, tidak mengenal agama, maka jadi orang ya agnostis, tidak bertuhan, ya tidak bertuhan. Ada yang komunis, menolak ya agama, ya. Ada yang hidupnya hedonis, dianggap kebahagiaan dunia itu ya kebahagiaan itu ya menikmati apa saja yang ada di dunia ini. Nah itu sehingga melakukan apa saja yang dulu kalau dalam pengajian wong Jawa niku bal gedibal masih gedene sak bantal, nek kontal ya tetep diuntal, gedene sak bantal diuntal ya apa carane? Ya masih rupane aspal, nek kepengin diuntal ya tetep diuntal ya. Masa wesi sak delojor gedene sak monten niku nek kepengin diuntal ya diuntal. Nah karena apa? Ingin menikmati kehidupan secara hedonis di dunia saja. Maka ada contoh yang luar biasa. Kita diberikan contoh oleh bapak-bapak kita. Ya, coba kita baca sebuah buku Pak Quraish Shihab, Lentera Hati. Ya, pernah baca Bapak Ibu sekalian buku Lentera Hati? Sampun nggih, pasti dapat cerita yang luar biasa. Dalam Lentera Hati itu disebutkan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh seorang nabi, ya, namanya Nabi Ibrahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Karena memang Nabi Ibrahim telah mampu menemukan Tuhannya. Nabi Ibrahim mampu keluar dari berbagai masalah, ujian dan cobaan. Bahkan Nabi Ibrahim itu yang ketiga mampu meyakinkan dirinya bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Coba kita baca Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anaknya sinten, Bu? Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Azar. Azar itu penggawane nopo? Gawe pangeran. Udah kurang apa sih ya?
gawe pangeran. Nabi Ibrahim iku bapakne Azar, tukang gawe pangeran. Ah, bapakne iku sing penggaweane gawe pangeran. Tapi Ibrahim mestine nek kaya kula sampean kabeh ngeten, bapak kula misale Islam, anake dadi Islam. Bagi orang yang ada di NTT Nyuwun Sewu, karena di sana mayoritas Katolik, bapaknya Katolik, anaknya ya keturunan menjadi Katolik. Ya, kalau di Manado orang di sana rata-rata orang Kristen, anaknya menjadi Kristen. Orang tuanya di Bali, hidup di Bali, lahir anak, anaknya beragama Hindu. Nggih ngoten ya. Ya, niki Ibrahim bapaknya gawe Tuhan, nek menurut napa jenenge antropologi ngoten niku, sosiologi antropologi ngoten niku, mesti anake niru kaya bapakne, tapi Ibrahim mboten. Ya, justru Ibrahim iku mencari Tuhan. Lah iki mari digawe, dipahat kok disembah. Nah, Ibrahim protes niku pada dirinya. Akhirnya suatu hari itu Ibrahim ya merenung, ya, merenung kok mari membuat Tuhan terus membuat batu dipahat terus disembah. Maka Ibrahim tidak terima. Suatu hari merenung itu Ibrahim menemukan, oh ternyata di jagat raya yang luas seperti ini tidak cukup dunia itu hanya dibimbing oleh seorang batu, sebuah batu. Maka Ibrahim bikin kontemplasi tadi itu, menemukan di jagat raya malam hari pas peteng dedet ndelok menduwur tengah malam kok ada bintang gemintang yang luar biasa, dianggap luar biasa baiknya. Maka Ibrahim, oh ini mungkin Tuhan, ini mungkin Tuhan, ya. Tetapi falamma janna alil lailar ro'a kaukaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala pagi hari bintang gemintang yang hilang yang bagus tadi kok menghilang, maka pagi hari menyatakan Ibrahim, aku gak seneng ono pangeran kok menghilang kayak ngene iki. Ya. Besok harinya ada bulan. Ya, rembulan pas tanggal 15 bulan purnama mencorong luar biasa. Ya, itu oh ini mungkin Tuhan, lebih besar daripada bintang gemintang. Mungkin ini Tuhan. Esok harinya juga sama. Ya, kok menghilang? Gak seneng karo Tuhan menghilang ini. Besoknya lagi kemudian pagi-pagi, oh ini kayaknya ya pagi hari terbit dari arah timur, ya memancarkan sinarnya, memberikan kehidupan di dunia ini mungkin yang berjasa besar kepada manusia, sehingga maka Ibrahim ini mungkin Tuhan. Tetapi esoknya kemudian Ibrahim juga sama, la uhibbul afilin, aku gak seneng karo wong sing karo Tuhan-Tuhan sing menghilang ini. Ya, itulah kemudian Ibrahim menemukan jati dirinya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, dan tidak berserikat kepada apapun dan siapapun soal ketuhanan. Wa ma ana minal musyrikin. Itulah menemukan Tuhannya Nabi Ibrahim. Luar biasa ya Nabi Ibrahim. Kita saja mungkin tidak mampu kalau tidak dibimbing oleh contoh Nabi Ibrahim seperti ini. Nah, tidak sampai di situ, sudah menemukan Tuhannya, bahagia Ibrahim. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim berkeluarga. Setelah berkeluarga itu berdakwah kemana-mana, ternyata selama 80 tahun Nabi Ibrahim itu belum dikasih putra sebagai pengganti Nabi Ibrahim meneruskan risalah kenabian Nabi Ibrahim niku. Kemudian resah Nabi Ibrahim,
Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan putra penggantinya. Robbi habli minas sholihin. Duh Gusti, kula panjenengan paringi putra ingkang soleh yang dapat meneruskan risalah kenabian ini. Ternyata Nabi Ibrahim belum diberikan putra. Maka istrinya itu menyampaikan kepada Ibrahim dan memberikan istri lagi. Nah, dalam ceritanya istri yang diminta oleh Ibrahim menikahi itu adalah pembantunya, ngoten nek salah. Monggo mangke dikoreksi kali para cendikiawan, para kiai kalau saya tidak salah. Istri yang pertama itu sinten namanya Bu? Sarah. Sarah itu sangat baik karena Ibrahim selalu memohon ada punya putra. Karena merasa Sarah tidak bisa memberikan putra, maka Nabi Ibrahim dikongkon rabi maneh. Oh nak ngoten niku Bu. Sampeyan purun nak ngoten. Nah, guyu tok. Nek bapak-bapak seneng gak tak tareni. Nek bapak-bapak iki gak tari masih gelem. Ya, masih umure 50 swidak iku kira-kira nek ditareni ngono sik gelem bae. Iya. Pak Amin kok delok rene kayak ditareni ngono gelem bae. Pas muni iki lho Pak Amin delok rene. Kayak ini mek niku tok Pak Amin iki ya. Baiknya Sarah kemudian menyarankan nikah lagi. Maka nikahlah dengan sinten? Siti Hajar. Setelah nikah dengan Siti Hajar, kemudian ternyata Allah menjawab doa Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Berita baik dari Allah. Allah memberikan putra dari Ibrahim dan Hajar, dan setelah lahir, ya, setelah lahir Bapak Ibu sekalian, si seneng-senenge duwe anak, ya, seneng duwe, biar nek duwe putra kait lahir ngoten lak seneng ya. Mesti ibuke sing soro tapi bapake seneng, guyang-guyu ae ngoten ya. Nek ibuke nangis, ya bapake sing seneng, ya. Tapi apa yang terjadi? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibrahim dan Hajar harus pindah dari Palestina menuju ke Bakkah. Anaknya masih kecil seperti itu sudah diajak pindah dari Palestina ke Bakkah, Mekah saat ini jenenge ya. Nah, setelah di sana kemudian ini bagian dari ujian. Ya, baru lahir si seneng-senenge, sang istri itu mestinya masih minta bantuan dan bermanja-manja dengan suaminya untuk bersama-sama ngeramut dan mendidik sang putra yang dinantikan. Ternyata kemudian disuruh pindah ke Bakkah atau Mekah, yang jauhnya itu kira-kira 4.000 kilo ya. Palestina ke Makkah niku ya. Gitu kok nggih, 4.000 napa pinten ngoten nggih. Coba nanti panjenengan hitung mawon, panjenengan pergi ke Palestina terus ke Mekah ngoten nggih, utawa jenengan umroh mantun dugi Mekah, jenengan teng Palestina panjenengan hitung ya. Kula dereng nate soalnya. Ya, biasanya ndak ngoten nah. Coba panjenengan hitung. Kira-kira jauhnya 4.000 kilometer. Tentu perjalanan yang jauh dan melelahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, menariknya di sini. Setelah sampai di Mekah, ya Bakkah itu ternyata di sana tidak ada kehidupan, Bapak Ibu sekalian, tempatnya gersang. Tidak ada pepohonan, tidak ada tanduran pari, gak ono. Ya, jagung gak ono. Apa maneh manggis nang kene ya gak ono, niki nek akeh di kono gak ono. Gersang, benar-benar gersang. Dan bahkan sumber air juga tidak ada. Ya, sampai di Bakkah, kok kemudian Ibrahim ninggal Hajar dengan anaknya. Sinten putrane namanya? Ismail. Sampai di Bakkah sudah sampai mestinya
akan bahagia di situ. Ya, tanduran gak ono, fasilitas kehidupan tidak ada. Ternyata kemudian sampai di sana Ismail dan Hajar ditinggal kalian Ibrahim. Wis moro mlaku ngoten mawon. Sampai-sampai si jeneng Hajar niku rodok mangkel. Wahai Ibrahim, kau akan meninggalkan aku? Si Ibrahim sang suami mboten noleh. Mlaku mawon. Ditututi malih kali Hajar. Wahai suamiku, kau akan meninggalkan aku? Tetep gak noleh. Baru rupane pertanyaan itu yang salah. Salah rupane pertanyaan itu. Dirubah pertanyaannya oleh si Hajar. Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala kau meninggalkan aku sendirian di sini, tempat yang gesang, anak masih kecil, tidak ada air, tidak ada makanan. Ini perintah Allah. Itu yang disampaikan oleh Hajar kepada suami. Baru Ibrahim noleh. Iya. Tapi tetap ditinggal kali Ibrahim. Apa jawaban sang istri yang luar biasa itu? Bapak Ibu sekalian, kira-kira nek ngoten niku panjenengan dos pundi, Bu? Panjenengan ijen-ijen baru nglairno terus ditinggal bapak nih. Metu teko omah ngurusi anak ijen-ijen. Tengah wengi nangis gak ono sing ngewangi, awan wis gendong, tengah wengi kate turu gak iso turu. Ya napa rasane? Ya napa? Coba panjenengan bayangkan, luar biasa. Ya, luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita. Apa jawaban dari sang istri yang luar biasa ini? Tatkala bertanya ngoten niku, "Idzan la yudi'anallah." Kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hal ini. Ini jawabannya, Bu, luar biasa. Monggo panjenengan resapi niki nggih. Jawaban sang istri yang sangat mulia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik dengan iman dan keyakinan hanya kepada Allah. Apapun dipasrahkan kepada Allah dengan segala macam ujian yang berat dan ringan, semua dilalui. Jika Allah yang memerintahkan seperti ini, wahai suamiku, saya pasrah. Pasti Allah punya rencana yang baik untuk kita. Akhirnya tetap ditinggal kali Ibrahim. Dan setelah ditinggal anaknya si Ismail menangis. Siti Hajar akhirnya apa? Mencari gimana cara menghentikan nangisnya sang bayi. Pak, nek ono bayi nangis, cara menghentikan sang bayi ini kunopo, Pak? Dengan cara apa? Nyusoni. Ya. Hajar beberapa hari sudah tidak minum, air susunya tidak keluar. Ya, akhirnya apa? Siti Hajar mencari air. Tatkala di sofa, ya, Siti Hajar melihat di kejauhan sebelah sana itu seperti ada fata morgana, kayak banyu muncrat-muncrat ngoten ya, diparani sambil lari-lari sampai di sofa di marwah. Ternyata hanya fata morgana, tidak ada air. Kembali lagi melihat yang tadi tempat di sofa, kok rupanya ada air yang keluar, mungkin itu Allah memberikan air. Ternyata diparani wonten mriku, ternyata hanya fata morgana, tidak ada air. Ya. Sampailah pada tempat tertentu di bawah yang nama Ismail ditaruh, itu kemudian keluar air. Ada yang meriwayatkan itu tatkala Ismail menangis, kakinya menghentak-hentakkan di tanah itu, kemudian keluarlah air. Az-zamzamu lima syuribalahu. Dalam sebuah riwayat wonten ingkang kados mekaten, ada riwayat lain juga. Itulah akhirnya, Bu. Ya, maka diberikanlah Ismail minuman dari air zam-zam tadi itu. Okay. Maka disitulah kemudian ada kehidupan, karena memang kehidupan ini tidak lepas dari air.
segala sesuatu makhluk yang ada di bumi ini adalah tergantung dari air. Maka disitulah kemudian menjadi tempat persinggahan banyak orang, karena sudah air yang selama itu tidak ada kehidupan, maka di sana mulai ada kehidupan. Siti Hajar dengan Ismail, kemudian ada beberapa kafilah datang akhirnya, karena ada burung yang datang. Burung itu kan pintar, kalau ada air pasti di situ ada air. Maka dari kejauhan pasti para kafilah itu tahu bahwa oh di sana itu pasti ada air karena banyak burungnya. Nah, maka disitulah setiap kafilah yang datang itu pasti menuju dan mampir ke tempat itu. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Itulah doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi istri dan anaknya. Dan kepasrahan Siti Hajar tadi itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan peristiwa ini, Allah mengabulkan. Itulah Bapak Ibu sekalian, sudah selesai cerita ini, meyakinkan bahwa apapun atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan dan akan memberikan kehidupan kepada kita. Apakah sampai di situ ujian Nabi Ibrahim? Oh, ternyata tidak. Ternyata setelah Ismail mulai menginjak agak remaja, ada berita bahwa anak Ibrahimnya nama Ismail di Makkah itu sudah lucu dan menginjak remaja. Maka Ibrahim ingin nyambangi anaknya dan istrinya Hajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di Mekah baru ketemu dengan Siti Hajar dan Ismail yang sangat lucu itu. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Yang cerita ini pasti sering diulang-ulang tatkala menghadapi Idul Kurban. Ya, perintah Allah untuk kurban. Ya, tatkala ketemu sampai di sana kangen bapak nang anake, ternyata kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Falamma balagha ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahaka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Luar biasa, perintah untuk menyembelih anaknya itu, kemudian dimintakan persetujuan kepada Ismail. Apa jawaban Ismail? Karena sudah dididik oleh ibunya yang luar biasa itu, kemudian jawabannya ya abatif al matuk maru, wahai abah, panjenengan laksana akan nopo ingkang dipun perintah kalian Gusti Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kula sabar atas peristiwa ini. Ya. Kula niku iri ngeten niki. Kula mboten saged ngeten niki. Ya. Anak-anak kula tak kongkon salat jamaah mawon wangel karuan. Niki melebihi daripada salat jamaah. Anaknya mau disembelih, anaknya tidak berontak, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah. Ini kalau tidak dididik dengan Allah, tidak mungkin anak bisa menjadi seperti ini. Ayo mari kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan anak-anak yang soleh dan solihah seperti peristiwa niki. Ya, anak pasrah. Tapi karena kepasrahannya itulah dan keyakinannya itulah, Allah yakin pasti di balik ini ada legasi yang ditinggalkan untuk kehidupan. Maka tatkala itu sudah dibawa menjauh dari Mekah, dari ibunya,
dan tatkala mau dibaringkan dan mau disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah lulus, qad sadaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin, kau telah lulus menunaikan ujian demi ujian, dan Allah akan membalas orang-orang yang muhsinin. Ini Bapak Ibu sekalian, sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita sekalian, untuk meyakinkan diri kita yang selama ini belum terlalu yakin bahwa Allah itu memang menjadi dari Rob kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang membingkai kita. Ya, itu masih belum yakin. Kita justru sering tergoda dengan hal-hal keduniaan. Ini sudah dipraktekkan oleh Hajar dan Ibrahim, dan kemudian ini sudah menjadi uswah bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cerita luar biasa. Monggo nanti didalami ya ayat-ayat seperti ini bagi kita, untuk meyakinkan langkah kita apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita, benak kita, otak kita, itu tidak masuk akal. Tetapi kalau itu dibingkai oleh Allah, dirob oleh Allah, maka yakinlah itu akan memberikan sesuatu yang bermakna bagi kita sekalian, sebagaimana Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar itu. Apakah ujiannya sampai di situ? Ternyata tidak banyak hal. Itulah yang kemudian Nabi Ibrahim itu disebutkan sebagai ulul azmi minar rusul. Yang Nabi Ibrahim itu disebutkan sebagai seorang nabi yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, yang kedua Nabi Ibrahim ya diuji dan dicoba ya dengan berbagai ujian dan lulus ujiannya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ingin membuktikan apakah ada hidup sesudah mati. Napa niki napa ayatnya ada yang tahu? Wonten sing semerep Pak ngriki. Bapak-bapak wonten sing semerep? Wonten nggih? Sing semerep, kita duduno surat Al-Baqarah, ayatnya kira-kira di bagian terakhir. Wonten sing semerep, Bu? Wonten sing semerep, Pak? Nek wonten sing semerep, kalau kayak hadiah, sita tak delok kayak hadiah, dompet aja gak ono duwike. Wurung Bu, duwike gak ono, karek 20.000-an. Puruna sampai nek sembrep kulo kayak 20.000-an gak gelem. Ya. Tapi nek wonten mboten napa? Masih 20.000 apa isine sing dhuwit wonten mriki kula kekno kabeh. Wonten seperti apa? Nggih. Ayat niku sering kita baca kok. Ya. Cuma kita kadang-kadang ya. Wis tak awali mawon, ya. Surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir niku ya diawali saking 260 20.000. Sinten niku wau? Pak Ali. Wong tak kene Pak Ali 20.000. Napa isine niku ayo diwaca? Ya. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Duh Gusti, ya apa carane nguripno wong mati? Niku bahasa kasare ngoten. Duh Gusti, ya apa carane nguripno wong mati? Ya sik takok ngoten ya Ibrahim niku. Ini untuk meyakinkan. Nah, qala awalam tu'min? Him. Apa awakmu gak percaya karo aku? Nah niku jawabane Gusti Allah ngoten. Pertanyaane Gusti Allah. Qala bala, mboten Gusti, kula percaya terus kali panjenengan.
Ya. Tapi lihat ma'inna qalbi supados ati kula niku menjadi tentrem. Ya, ya Sim. Saiki ngameo juku manuk papat sing beda-beda. Nah, jupuk manuk 4 macam. Kemudian diperintahkan oleh Allah manuk niku di blender. Kok di blender nggih? Ono ben iki kok blender ah. Wonten dak blender. Dicaca maksudnya. Ya, sakniki wonten wong katik nyacang ngoten ya. Bumbu ae saiki wong ngulek wis gak ono. Bu wonten nang ngulek. Bumbu ae di blender sakniki ya. Nggih nek cilikan kula biyen pegawane ngulek ngeten. Termasuk Pak Dr. Amin niki pegawene biyen mak Pak Amin niki gawe jajan, gawe masakan-masakan bagian ngulek Pak Amin niki biyen. Tangga kula semerep soalnya. Ya Pak Amin niku bagian ngulek biyen cilikane. Nggih anak-anake niku nek sekolah dititipi jajan kongkon dodolan niki Pak Amin. Makanya anake dadi-dadi. Ya. Niku Pak Amin. Nek anak kula mboten cilik nang pondok gak tau dodolan, mulai teko pondok malah gak dadi. Guys. Ya. Ibrahim kemudian diminta untuk mengambil burung, 4 burung, kemudian disuruh di blender. Blender jus dadi siji. Ya, niki gambaran mawon blender iki wae ya. Cek apa? Cek campur dadi siji, kira-kira campur baur, nek dipilih wis gak iso. Him sing siji deleken Gunung Arjuna, sing siji deleken Gunung Kelut, sing siji deleken Gunung Semeru, sing siji deleken Gunung Sari. Soalnya kula wonten Sidoarjo kan, Gunung Sari ndek lor ngriko nggih. Nah, ngono kira-kira. Niki Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kemudian perintah Allah, nek wis engko celuken toko gonamu. Tatkala dipanggil burung tadi itu datang di hadapan Ibrahim dengan bentuk ukuran yang modelnya sama seperti semula sebelum diejus. Ya. Inilah baru litat ma'inna qalbi. Akhirnya Ibrahim jadi sangat yakin. Niki asik cerita ngeten niki sampai jam pinten ngajine niki nggih. Jam 8 nggih. Siap. Pinten? Lah niku jam 8 kurang 45 menit. Terus kalau pengen demokrasi mawon, wonten sing 25 menit lagi, Ibu kurang pinten? Niki demokrasi. Gak ada jawab berarti sampai sore, ya. Nek gak jawab sampai sore. Ya. Pinten? 10 menit, alhamdulillah. Jadi 45 menit, 25 menit, sing terakhir 10. Nek kula dikon milih sing 10. Nggih, nek dikon milih dhuwit sing akeh. Nek kon ngomong ngeten, milih sing titik. Ya 10 ya 10. Ini sebuah pelajaran dari Ibrahim. Maka Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi, bapak manusia setelah Adam. Karena apa? Mengajarkan kepada kita. Ayo coba kita baca dalam surat Yunus terakhir. Ada yang tahu kaitannya dengan soal keyakinan ini? Yunus terakhir. Kita deloke, Pak. Gak ono koyoke, pas-pasan iki wau. Ya Allah, iki mangkok dhuwit si cilik-cilik kene sing katut iki mau ya. 30, mboten wonten 35 wean. Sing saged monggo. Niki pun terakhir dhuwit gini dompet kula pun. Ya. Kula kei bocoran titik. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi. Ayo terusno sapa sing terusno. Niki sik ana 35.000. Lho akeh timbang Pak Ali kalau wau. Ah pun sampean waca, aja katik ngomong tok.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakin min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Terus sampai akhir. Status. Kata. Wa in akim wajhaka lil ladzina hanifan wala takunanna minal musyrikin wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadz zalimin. Wa iyam saskallahu bidurri falaka sifal lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sudah. Bon, diterima. Monggo. Pun wis gak ono bathekan maneh iki duwe wis entek. Kecuali nek ana sing jadi relawan gak apa-apa engko tak kei bathekan. Tokno dompete bukaan tak kei bathekan nang kene, delek kene duwike. Nah, itu urusan panjenengan. Bukan urusan saya. Panjenengan pakai apa saja urusan panjenengan. Itu tadi ayat Al-Quran yang mengajarkan kita semua bagaimana cara kita bertuhan itu, ya, sebagaimana yang dialami oleh tadi Ibrahim, Ismail dan Hajar itu. Bapak Ibu sekalian, coba panjenengan baca nih ya, surat Yunus terakhir itu mengajarkan yang sangat mendalam kepada kita. Bagaimana kita menjadi seorang mukmin, bagaimana menghadapi ujian dan cobaan, dan terakhir kita memang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi orang-orang yang tawakal kepada Allah. Kok gak banget iki. Niku. Nggih. Wis 5 menit, karek 5 menit. Niki wau baru soal bagaimana relasi manusia dengan akholik, dengan mencontoh Nabi Ibrahim yang kalau kita baca dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, Lentera Hati Meneladani Nabi Ibrahim. Yang berikutnya, supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya tadi, maka yang kedua adalah alaqatu tashkhir wa ta'mir, menguasai ilmu pengetahuan, menundukkan alam, alam ditundukkan, maka apa yang kita tundukkan itu akan memberikan kemakmuran kepada kita, kebahagiaan kepada kita. Apapun bisa kita lakukan tatkala ilmu pengetahuan itu bisa menopang dan memberikan kemudahan bagi kita. Ya, kalau dulu ke Mekah itu ya paling banter kita pakai kapal laut, tapi sekarang ini sudah menggunakan kapal terbang hanya beberapa jam, kalau dulu berbulan-bulan, karena kita menguasai sains. Ya, kita sudah sebenarnya kan sudah diberikan oleh Allah, ya, sahharalakum ma fil ardi jami'a, semua yang ada di bumi ini menjadi bagian dari kehidupan kita, dan itu semua dipergunakan untuk kita semua. Persoalannya kita belum mampu. Ayo kita kejar ya ilmu pengetahuan supaya apa? Bisa memberikan kemudahan, kebaikan kepada kita. Tujuannya adalah fastamarakum fiha, memakmurkan kehidupan ini. Yang ketiga, ini kalau dikupas panjang, tidak mungkin saya kupas seperti pada bab pertama tadi, alaqatu ta'abudiyah. Ini hanya sekedar informasi saja karena waktunya tidak cukup.
Yang ketiga adalah hubungan antar sesama di antara kita. Maka pendekatannya adalah relasi antara manusia dengan manusia dan alam, itu adalah dengan alaqatut ta'dil wal ihsan, dengan pendekatan adil dan ihsan. Adil dan ihsan inilah Bapak Ibu sekalian yang akan dapat menjamin kehidupan kita ini. Ibnu Taimiyah itu pernah menyampaikan, jika saja di sebuah negeri itu pemerintahnya itu baik, pemerintahnya itu memiliki jiwa-jiwa adil, maka pastilah di negeri itu akan terjamin kehidupan masyarakatnya, penduduknya. Maka penduduknya akan menjadi penduduk yang bahagia. Itu beliau menyampaikan itu. Bahkan seorang khalifah yang sangat terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab, karena mengalir darah ketegasan dan ketegaran Umar ibnu Khattab itulah kemudian Umar bin Abdul Aziz itu sering menyampaikan dalam akhir pidatonya itu dengan sebuah menukil ayat Al-Quran. Iki kate tak gawe pitakon cuma duwe wis entek, ya apa carane iki ya? Ya gak wisan. Nggih. Akhirnya Umar ibnu Khattab yang sering dipakai dalam mengakhiri khutbah. Semerep nggih panjenengan? Nggih. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan dan seterusnya. Surat napa? An-Nahl. Ya, itu oleh Ibnu Umar dideklarasikan menjadi pengingat siapapun di akhir khutbahnya. Umar bin Abdul Aziz itu selalu berpesan kaitannya dengan adil dan ihsan. Ya, adil dan ihsan itulah yang kemudian terkenal yang namanya sinten Umar ibnul Aziz itu menjadi seorang khalifah yang adil, seorang khalifah yang sampai hari ini dibicarakan orang karena sikap adil dan ihsannya. Meski memerintah menjadi khalifah hanya sekitar 3 tahun kurang, tetapi sampai hari ini dibicarakan orang karena sikap ketegasan, sikap adil dan ihsannya. Itulah yang kemudian menjadi bagian dari sikap hidup yang bisa kita jadikan pedoman bagi kita sekalian. Kemudian yang keempat, agar hidup kita ini bahagia, ya, dan bisa memperoleh hidup di dunia dan akhirat itu bahagia, maka yang keempat itu adalah memahami bahwa hidup di dunia ini tidak mulus-mulus saja, pasti banyak ujian dan cobaan. Maka itulah yang dirumuskan dalam alakat ibtila wal munafasa. Alaqatul ibtila wal munafasa, ujian dan cobaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Ibtila wal munafasa harus kita maknai, itu bagian dari mengokohkan diri kita sebagaimana Ibrahim tadi. Ya, meski Ibrahim sudah sebagai seorang nabi, tapi tetap diuji oleh Allah untuk mengokohkan kenabiannya. Nah, ibtila wal munafasa pasti melekat kepada kita. Oleh karena itu harus kita hadapi dengan lapang dada dan tentunya harus kita iringi dengan doa. Yang kelima adalah ya, yang tadi saya cerita soal Ibrahim tentang kematian, hidup sesudah mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada yang tahu ibu-ibu ini surat apa, ayat berapa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ada yang tahu? Ingat tapi nggak tahu karena sering dibaca.
Surat apa? Jangan bapak-bapak. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah bener. Itu di awal-awal. Sadarenge wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadarenge niku. Ya. 28. 28 bukan 29. 29 ini memang tadi saya pancing. Maka saya jawab sendiri. Salah saya jawab sendiri supaya saya tidak menularkan lagi. Kuatir ngeten auto ATM niki. Ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Asale gak ono diuripno nang donya, terus urip nang donya dimatekno, ya kabeh awak dhewe niki matek ya. Matek iku bahasa kasar nggih. Napa pecah. Ya, nek Surabaya niku biasa ngoten niki ya. Nah nek kene gak oleh nggih. Sedo, mangke sedo sesudah kematian nanti akan dihidupkan lagi. Ibrahim tidak percaya, tapi litat ma'inna qalbi. Nah, oleh karena itu nanti setelah mati itu ada apa? Bu, ada apa setelah mati? Itulah yang disebut dengan alaqatul mas'uliyah. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apapun yang panjenengan lakukan di dunia ini akan ditanyakan mas'uliyah. Mas'uliyah ini penting. Tidak mungkin saya jelaskan seperti di pertama tadi nggih. Habis waktunya, sudah habis keliwat 2 menit niki. Isan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran yang nomor 2, 3, 4, 5 belum saya jelaskan secara total. Mudah-mudahan suatu saat akan saya diundang lagi ya ke sini ya untuk menjelaskan yang 2, 3, 4, 5 ya. Tetapi intinya tadi bahwa jika kita ingin bahagia itu maka jalin hubungan baik sebagai hamba dengan Al-Khaliq ya, alaqatu ta'abudiyah. Yang kedua hubungan baik ya, hubungan kita di dunia ini dengan alam, maka pendekatannya adalah alaqatu tazkir wa ta'mir, kuasai ilmu pengetahuan untuk memudahkan kita dan memudahkan semuanya. Yang ketiga adalah alaqatul adli wal ihsan, kita hidup di dunia hubungan antar sesama dengan pendekatan adil dan ihsan kepada sesama. Kemudian yang keempat adalah yang keempat napa wae? Ontenya data. Kok rodok lali ku lho. Ibtila wal munafasa. Yang nomor 5 adalah mas'uliyah. 5 hal panjenengan kuasai hidup di dunia ini, saya yakin kelak di akhirat panjenengan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.